Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan izinnya lah kita dapat bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini. Perkenalkan, saya Muhammad Irsal akan menemani Anda dalam santap sahur di program Syiar Sahur, dan kali ini kita akan berbincang bersama Ustadz Teguh Othman yang kita akan bahas terkait dengan petaka untuk si Bahil. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, kita bicara soal petaka untuk si Bahil. Kalau kita bisa merunut apa dalilnya yang mengatur soal bakhil ini? Baik. Nah, sebelumnya kita sapa dulu permisa Monggo, silakan. NTV di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kita akan membahas tentang bahayanya bakhil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan ayat ini sudah sangat masyhur. Surat ini sudah sangat masyhur dibaca ketika kita melaksanakan sholat tarawih. Kalau yang mengamalkan 20 rakaat. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Intinya di sini disampaikan, ada yang mengatakan wailun itu adalah neraka, atau yang bisa ditafsirkan adalah wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi pencela dan pengupat. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, bagi mereka yang suka mengumpulkan hartanya. Intinya dilanjutkan lagi, mereka mengira dengan harta itu dapat mengekalkan kebahagiaan mereka. Ini Allah udah ngancam nih. Kenapa disebutkan tadi pengupat, pencela? Karena memang betul di ayat yang berbeda Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau rusak pahala sedekahmu itu dengan apa? Dengan mengungkit dan menyakiti perasaan orang yang kita beri. Biasanya kalau orang bakhil tuh kalau memberi itu ya begitu. Udah ngasih, ingat tuh ya, saya pernah bantu kamu ya. Nanti kalau kamu sukses jangan lupa-lupa sama saya. Jadi memberi sesuatu berharap Kembali. imbalan. Nah, ini rusak. Jadi orang yang nerimanya tidak dengan keikhlasan. Sedangkan ada dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diingatkan juga nih, thalathum muhlikat. Ada 3 perkara yang membuat kita celaka. Ada 3 perkara yang membuat kita celaka binasa. Yang pertama, hawa muttaba'un, menuruti hawa nafsu. Wa syuhhum muta'. Apa ini syuhhum muta'? Yaitu rasa pelit yang dituruti. Yang diikuti, dituruti betul. Dia tunduk dengan rasa pelitnya, bisikan pelitnya itu diikuti. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsi. Dia kalau apa-apa riya. Kalau mau sedekah riya. Ya, mau beramal riya. Intinya yang 3 model seperti ini kata Nabi, celakalah bagi mereka. Yang pertama, mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu ini bukan hanya perkara dosa saja, maksiat saja. Dalam ibadah pun bisa berdosa kalau terlalu mengikuti hawa nafsu. Contoh misalnya banyak orang di bulan suci Ramadan pergi umroh. Ya, akhirnya dia iktikaf di masjid sampai lupa waktu. Makan enggak, tidur enggak cukup, segala enggak cukup. Ini Allah enggak senang. Allah enggak senang seperti ini. Yang Allah minta diatur waktunya.
Ada waktu sholat, waktu makan, waktu istirahat. Kenapa demikian? Karena pola hidup juga harus diatur. Karena kita juga butuh bersedekah dengan rohani kita. Balik lagi tadi, pelit, syuh, beda dengan bakhil. Kita bisa buat perbedaan seperti ini. Kalau bakhil itu, kalau hemat, ya, misalnya berhemat, itu beda tipis sama bakhil. Kalau hemat, ya, dia punya perhitungan. Tapi kalau berbuat baik, nggak hitung-hitungan. Setiap kebaikan yang diperbuat butuh yang namanya perhitungan, tapi bukan hitung-hitungan. Nah, jadi nggak boleh kita kalau mau sedekah ngasal-ngasal, harus jelas supaya sedekah yang kita berikan itu sumbernya jelas, yang menerimanya lebih berhak. Walaupun maaf, sedekah walaupun salah sasaran tetap berpahala. Nanti kita akan ceritakan itu kalau masih cukup waktunya. Ya, sedikit saya ingin jelaskan, pelit itu ada 3 lah. Yang pertama, untuk orang lain dia nggak ngasih, untuk dirinya dihabiskan. Ini. Ya biasalah kalau kita alih-alihnya self reward, Ustadz. Iya, misalnya mau untung sendiri. Yeah. Ya, kalau bisa dia menikmati sendiri. Yeah. Ya, untuk sendiri dia royal, tapi untuk kawan mikir-mikir. Nah, ya. Dia nggak pilih kasih, tapi kalau ngasih milih-milih, ini bahaya. Ya, seperti itu. Yeah. Baik. Nah, kemudian kalau bakhil yang kedua, bisa bilang pelit aja, ada pelit banget. Pelit banget itu bakhil. Jangankan untuk orang, untuk sendiri aja dia pelit. Misal uangnya udah banyak nih. Dia bisa beli HP yang bermerek, mahal. Tapi dia bilang, ngapain? Pakai ini aja. Nanti ngapain beli mobil yang mewah-mewah? Beli mobil kecil aja. Ngapain beli baju mewah-mewah? Padahal dia bisa beli. Untuk dirinya aja dia pelit. Makanya kadang ada tipe orang seperti ini, kelihatan tampilannya kumuh, tapi uangnya banyak. Ya, uangnya banyak tapi tampilannya kumuh. Dia tidak menghargai dia. Ini salah. Ini malah sok-sok mau berpenampilan tawadu, malah jadi bumerang buat dirinya. Karena fisik kita ini juga butuh dihargai. Kita berpakaian, berpenampilan baik, tidak mesti mahal, tapi kelihatan wah menghargai diri. Nah, ada orang yang untuk dirinya aja pelit. Seharusnya dia bisa makan enak, tetapi dia lebih pilih makan yang sederhana. Dia bisa makan yang mewah, tapi dia pilih makanan yang biasa-biasa aja. Intinya untuk dirinya aja pelit. Kalau bahasa kita tuh dulu masih kecil suka nyimpen coklat, itu makannya dikit-dikit masukin lagi ke kulkas. Ya, biar jangan cepat habis. Yeah. Nah, sedangkan syuh. Kalau syuh itu untuk orang enggak dikasih, untuk diri sendiri aja dia bakhil, melihat orang lain beramal, dia yang kepanasan. Ada tetangga yang mau pergi, mau kemana? Mau ke masjid. Mau ngapain? Mau kasih bantuan, kasihan tuh masjid kita lagi nggak selesai renovnya. Alhamdulillah keluarga kami lagi ada rezeki. Berapa? Ya menang tender lah, alhamdulillah. Jadi saya mau nyumbang ke situ sekitar 500 juta. Ih banyak banget. Nanti tuh panitianya korupsi loh. Nanti panitia macam. Ya, udah kasih aja 10 juta, udah selesai. Uang orang dia yang kepanasan. Nah ini yang disebut dengan syuh. Baik, itu mungkin salah satu ada sifat saya tuh dari 3 ciri-ciri pelit itu. Tapi kita akan bahas lagi Ustaz. Tapi usai jeda kita akan kembali, pemirsa Syiar Sahur akan kembali sesaat lagi. Bersedekahlah walaupun tidak ikhlas. Loh kok begitu Ustaz? Pakai dalil dong. Karena keikhlasan bermulai dari keterpaksaan. Keterpaksaan lama-lama jadi kebiasaan. Kebiasaan lama-lama jadi kebutuhan. Kebutuhan lama-lama jadi sebuah kenikmatan. Kalau nggak bersedekah nggak enak badan. Maka ini yang harus dilakukan. Poin pertamanya adalah sedekah walaupun kau tak ikhlas. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia.
Maktur Travel Umroh dan Haji menawarkan paket spesial bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji khusus. Maktur Travel Umroh dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Anda kembali bersama kami di Syiar Sahur, pemirsa masih bersama Ustadz Toko Othman. Tadi Ustadz sudah menjabarkan 3 jenis pelit begitu ya. Mungkin satu di antara ketiga ini tanpa kita sadari juga mungkin kita pernah melakukannya begitu. Atau mungkin bahkan 3-tiganya itu justru orang yang paling merugi ya karena 3 jenis pelit ada di dirinya begitu. Tapi Ustadz, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menghindari kita memiliki 3 jenis pelit tadi gitu? Ini sebenarnya kebalikan dari sedekah itu, ya kan pelit nih bakhil, karena dia pelit tidak ingin mengeluarkan apa yang dia punya. Sedangkan yang dimaksud dengan bagaimana sih supaya kita nggak termasuk orang-orang pelit? Kita harus pahami dulu tentang firman-firman Allah. Allah Subhanahu wa taala mengulangi 94 kali tentang zakat, aqimus shalah wa atuz zakah, infaq, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Banyak lagi ayat-ayat yang lain, salah satunya wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kamu berikan selama itu di jalan Allah, maka Allah yang akan ganti. Banyak lagi ayat yang lain yang menjelaskan bahwa setiap sedekah yang kita keluarkan itu Allah penjaminnya. Setiap yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah bilang seolah-olah Allah punya hutang sama tuh orang. Kita keluarkan harta kita di jalan Allah, Allah seolah-olah berkata, aku punya hutang sama kamu. Padahal kita milik Allah. Apa yang kita punya semua milik Allah. Tapi Allah seolah-olah berkata, aku ganti. Wa tijaratan lan tabur. Kalau berdagang sama Allah, pasti tak akan rugi. Kalau naruh uang di bank bisa hilang dengan hacker-hacker terkenal. Tetapi kalau menabung dengan Allah, nanti di akhirat kita akan menikmatinya. Nah, dari 94 kali Allah mengulangi tentang kelebihan dan keutamaan ya sedekah tersebut, ya. Sekali setan berbisik, kalau kamu sedekah, kamu miskin. Itu terus yang dibayang di benak kita. Maka muncullah sifat kikir di dalam diri. Maka di sini ilmu agama itu sangat penting agar kita mendalaminya dan menghilangkan rasa pelit itu. Bagaimana dengan orang yang memang punya bawaan sifat pelit? Ini saya punya jamaah, dia nanya ke saya pribadi, benar ini cerita benar, nggak ngarang. Ustadz, saya ini kaya Ustadz. Banyak adalah duit saya. Memang di atas orang kaya ada yang kaya lagi Ustadz. Tapi saya sangguplah buat masjid Pak Ustadz. Cuma saya mikir Pak Ustadz, buat masjid itu kan uang besar. Saya gara-gara dengar banyak ustadz-ustadz ceramah, bukan berarti salah. Benar, cuman pemahaman ini orang yang salah. Katanya bersedekahlah kamu dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka sia-sia sedekahmu. Saya mikir, kalau saya sedekah, enggak ikhlas, berarti saya rugi 2 kali Ustadz. Uang miliaran habis, kemudian pahala enggak dapat. Daripada rugi 2 kali, lebih baik rugi sekali katanya. Gimana maksudnya? Biarkan pahala enggak dapat, yang penting harta saya tinggal. Maka kita rubah cara metodenya. Bersedekahlah walaupun tidak ikhlas. Loh kok begitu Ustaz? Pakai dalil dong. Karena keikhlasan bermulai dari keterpaksaan. Keterpaksaan lama-lama jadi kebiasaan. Kebiasaan lama-lama jadi kebutuhan. Kebutuhan lama-lama jadi sebuah kenikmatan. Kalau nggak bersedekah nggak enak badan. Maka ini yang harus dilakukan. Poin pertamanya adalah sedekah walaupun kau tak ikhlas. Kok begitu Ustadz? Kan gak ada pahala. Ingat, seburuk-buruknya sedekah tetap punya pahala walaupun cuma 1. Gini, misal nih, saya buka puasa bersama. Bawa anak yatim rame-rame ke rumah. Ya kan? Kemudian nanti nih kita bangun masjid untuk di kampung ini. Ya, dia bilangnya di media sih nggak ria. Tetapi yang paling tahu ria itu adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Memang dia tidak dapat pahala dari sedekahnya, tapi dia dapat pahala dari yang lain. Yang pertama, idkhalus surur, membuat hati orang lain bahagia. Karena ada masjid ini, kita nggak jauh pergi ke masjid, ada tempat sholat bahagia. Ya Allah, baik banget tuh Bapak bangun masjid di kampung kita. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, mudahkanlah rezekinya. Memang dia nggak dapat pahala dari sedekahnya, tetapi ada doa orang lain yang bahagia. Kemudian orang yang santuni anak yatim itu nggak pernah tahu ini bapak ikhlas atau tidak ikhlas. Dia di dalam hatinya yang tahu, alhamdulillah aku dapat amplop, cukup kebutuhanku sehari-hari, beli baju lebaran. Untuklah buat kesenangan anak yatim. Alhamdulillah, anak-anak itu berdoa, ya Allah panjangkanlah umur bapak ini, amin. Kayakanlah dia, amin. Maka doa-doa ini yang tak mungkin tertutup. Doa-doa ini yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kata baginda Rasulullah dalam kitab Mukhtarul Ahadits, istakthir minan nas min du'ail khairi laka. Mintalah sebanyak mungkin doa dari siapa saja. Dari siapa saja. Apakah dengan kita kasih sedekah, habis itu minta didoakan. Fa innal abda la yadri. Karena sesungguhnya seorang hamba itu tidak pernah tahu ala lisani man, dari lisan siapa yustajabu lahu au yurham. Dari lisan siapa doa kita diterima oleh Allah. Kadang ada gini, ngapai berarti lo nggak ikhlas kasih sedekah, minta doa dari orang. Kamu kan bisa doa sendiri. Terkadang doa kita tidak diterima oleh Allah karena ada sebab faktor. Apakah karena kita durhaka sama orang tua? Apakah karena kita pernah menzalimi orang lain? Doa kita tertahan. Mungkin ada permusuhan di antara sesama, akhawani mutasariman, tertahan. Tetapi masih punya cara lain agar doa kita diterima oleh Allah. Yaitu menggunakan tadi itu. Ustadz doakan saya. Maka di sini dijelaskan ada satu hadis, asyaratun tustajabu lahumud da'wah. Ada 10 doa orang yang mustajab. Di antaranya doa anak yatim, doa orang alim, doa orang sakit, doa orang yang sedang berjihad, doa orang yang saling menasehati, doa orang yang akhlaknya baik. Kemudian ada doa apa? Wal waladul muti'u li abawaihi, yang doa anak itu dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dan ada juga doa dari istri yang solehah. Nah, dari orang-orang itu doa. Kisi-kisinya sudah dikasih tahu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ustadz, kalau kondisinya berbeda ketika orang yang tidak berkecukupan begitu ya, tapi Ustadz saya pengen bersedekah begitu, tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya belum cukup begitu. Apakah dengan niat bersedekah aja sudah dihitung pahalanya? Tapi jangan dijawab dulu Ustadz, karena kita harus jeda sesaat. Pemirsa, Syiar Sahur akan kembali usai jeda. Dampak bakhil itu tadi itu. Efeknya buat kita. Kita harus kasih pemahaman bahwa uang kita sekian triliun di rekening itu yang kita simpan belum tentu jadi rezeki kita. Anda kembali bersama kami di Syiar Sahur NTV. Pemirsa, masih bersama Ustadz Teguh Othman. Ini kita bicara soal niat sedekah. Meskipun kita belum mempunyai kecukupan uang untuk sedekah. Nah, ini bagaimana? Apakah memang sudah dihitung niat sedekahnya menjadi pahala, Ustadz? Ya, baik. Sedekah. Terkadang kita lebih jadi dermawan ketika miskin daripada ketika kaya. Ya, kalau udah kaya itu kita perhitungannya tinggi. Contoh begini, kalau misalnya kita saling kenal, saya jalan nih, kehabisan bensin di tengah jalan. Nah, ketemu kita, pinjam dulu dong. Padahal di kantong cuman ada 100.000. Harta emas cuman ada 100.000. Ketika lihat Ustadz di situ mogok karena habis bensin, kira-kira mau nggak ngasih setengahnya? 50.000 kasih nggak? 100.000 cuma di kantong, saya lagi kesusahan nih, bantuin dong, beliin bensin. Kira-kira bantuin nggak? Untuk kalau pemenuhan kebutuhan sendiri cukup, dibantuin? Dibantuin, karena masih ada uang harta kita 100.000. Ngasih lah walaupun cuma 50.000. Iya. Pada saat itu pahala Bapak setengah. Kalau maaf, punya harta 1 M, saya minta 500 juta, mungkin dikasih nggak?
agak mikir Agak ya, karena berat mikir. karena Keuntungan buat saya apa? Iya. Baliknya buat saya apa? Artinya ketika kita lagi nggak ada apa, momentum kita bersedekah, pahala lebih besar itu lebih. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Allah menyiapkan surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Bersedekah. Siapa? Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bahkan sedekah yang paling sangat dianjurkan ketika kita lagi susah. Ini nggak masuk dalam hitung-hitungan matematika. Lah, kita lagi susah disuruh sedekah. Bersedekah dengan apa yang kamu ada. Kenapa demikian? Karena saya ja'alullah ba'da usri yusra. Dengan sedekah yang kau berikan itu menjadi sebab diberikan solusi dari jalan keluarmu. Kamu lagi ada masalah, kasih sedekah. Maka sedekah itu jangan kayak gitu aja. Pasang niat, pasang hajat. Ya Allah, dengan sedekah ini ya Allah, mudahkanlah rezeki saya. Masuk. Ya Allah, saya punya tender ya Allah. 5M tender ya Allah. Mudahkanlah rezeki saya. Begitu masuk 2.000. Ya nggak sesuai dengan tadi itu kan. Jadi dipantaskan. Rezeki kita berapa, masukkan itu menjadi solusi jawaban dari setiap permasalahan kita. Ternyata sedekah menjadi sebab mengalirnya rezeki. Ternyatanya sedekah dapat menutup segala macam bala. Malah kebalikan daripada si bakhil. Maaf, kalau dengan sedekah, ya itu dapat menutup 70 pintu bala, maka dengan orang yang pelit, bala akan datang. Misalnya dalam sebuah negara, ini pendapat dari Imam Ibnul Qayyim, andai kata orang bersedekah itu, dia fajir, pendosa, maka itu sangat berfungsi meredam murkanya Allah. Jadi, turunnya bala ke sebuah negeri bukan karena banyaknya maksiat. Itu iya antaranya. Tetapi ada benteng terakhir. Apa? Arfa'us sakha minal aghnia. Begitulah yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Itu tugas salah satu malaikat Jibril adalah Arfa'us sakha minal aghnia. Di antara 10. Maka kadang-kadang orang tanya, sesudah Rasulullah meninggal dunia, wafat, malaikat Jibril tugasnya ngapain? Berarti lagi libur dong, nggak nyampein wahyu. Karena Nabi udah nggak ada lagi. Ya, apalagi lagi cuti. Enggak. Masih banyak tugas malaikat Jibril. Di antaranya adalah arfa'us sakha minal aghnia. Diangkat rasa kedermawanan dari hati orang-orang kaya. Nah, ketika orang-orang kaya sudah banyak yang pelit, maka sama dengan kita mengundang bencana untuk negara kita. Nah, ini berkaitan juga barang tentu kalau kita sudah melakukan hal buruk tercela begitu, sudah pasti ada dampak buruknya bagi kita juga begitu. Begitupun dengan bakhil ini. Kalau kita runut kerugian, terus kemudian dampak dari perbuatan bakhil itu sendiri, bagaimana Ustaz? Dampak bakhil itu tadi itu. Efeknya buat kita. Kita harus kasih pemahaman bahwa uang kita sekian triliun di rekening itu yang kita simpan belum tentu jadi rezeki kita. Ketika kita mati, barulah kita sadar diri. Ya Allah, duit yang kusimpan selama ini belum kunikmati, tapi pertanggungjawaban harus aku hadapi. Paling susah kita rugi, sangat rugi. Makanya diingatkan sama Fudail bin Iyad, ya, tafakkaru wa'malu min qabli an tandamu. Berpikir sejenak, kemudian beramal, berbuat sebelum engkau menyesal nantinya. Wala taghtarru bidunya, jangan engkau terlena dengan dunia. Fa inna sahihaha yasqam, nanti kamu lagi sehat bisa sakit. Wajadidaha, iya bela, yang baru pakaian baru bisa lapuk, mobil tahunan baru nanti tahun lama jadi nggak kepake lagi. Wa na'imaha yafna, semua kenikmatan itu akan fana. Wa syababaha yahram, sedangkan yang muda pasti akan tua. Harta mau disimpan, mau dibawa kemana? Semua nggak akan ada gunanya. Ya, yang berguna apa yang kita sedekahkan itu adalah bank-bank akhirat kita. Kapan kita ambil? Nanti waktu di yaumil akhir kelak. Maka jangan sampai kita jadi orang yang rugi seperti itu. Baik, Ustadz, ini bulan Ramadan, terus beberapa waktu lalu sebelum memasuki bulan Ramadan juga masyarakat dihadapkan dengan apa-apa serba mahal gitu, terutama beras dan sebagainya begitu ya. Nah, ini bagaimana masyarakat bersikap agar hematnya untuk menyiasati kebutuhan hidup ini agar tidak menyerempet ke arah-arah yang bakhil itu, Ustadz? Lagi-lagi kita katakan orang yang hemat dia berbeda dengan yang bakhil. Orang berhemat bukan berarti tak sedekah sama sekali.
orang yang berhemat ini, yang bijak menurut pandangan agama adalah dia menempatkan kebaikan itu pada tempatnya. Kalau kepada hal-hal yang sifatnya mubazir, dia tidak akan keluarkan. Maka kebutuhan manusia itu berbeda-beda, ada tingkat-tingkatannya. Ketika orang yang mampu ya dia mampu. Ketika orang yang di bawah, maka dia berusaha untuk mencukupinya walaupun pada dasarnya tidak cukup. Maka dalam hal ini, kenapa banyak orang yang di bawah sana, di bawah garis kemiskinan, itu hilang rasa sabarnya karena dia menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas malaikat Jibril berikutnya adalah arfa'us sabra. Diangkat rasa syukur, rasa sabar dari hati orang-orang fakir. Arfa'us sabra minal fuqara. Diangkat rasa sabar dari orang-orang fakir. Maka orang-orang fakir kadang-kadang, ya Allah, kenapa ada yang kejadian ketabrak mobil, dia yang marah mobil orang dibakar. Padahal yang ketabrak bukan saudaranya, bukan siapapun, tetapi dia emosi. Kenapa hilang rasa sabarnya? Karena memikiri beban dunia. Ingat, kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada Allah. Kita masih ada Allah. Kenapa kita gelisah? Karena kita kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustadz. Sayang sekali waktu kita terbatas. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Teuku Othman ini bermanfaat bagi Anda. Karena sesungguhnya orang yang merugi adalah orang yang tidak berbuat baik di hari berikutnya, begitu ya Ustadz. Terima kasih Ustadz telah bergabung bersama kami di Syiar Sahur. Pemirsa, saya Muhammad Irsal harus pamit undur diri. Kita bertemu di Syiar Sahur berikutnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. NTV Sahabat Kita.